Indonesia merupakan negara agraris di mana sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani. Alam memberikan berbagai macam produk pertanian, mulai dari daratan, perairan, hingga pegunungan. Tahukah kalian bahwasanya di Indonesia ini, tanaman pangan bukan hanya dari komoditas padi. Salah satu tanaman sebagai bentuk alternatif pengganti padi adalah tanaman singkong. Tanaman dengan nama latin Manihut esculata ini sangat mudah tumbuh di Indonesia, bahkan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Namun, berdasarkan data BPS pada tahun 2020 sampai 2022, menunjukkan bahwasanya produksi dari tanaman singkong ini terus mengalami penurunan. Berdasarkan hal tersebut, apa yang dilakukan oleh pemerintahan kita? Pemerintah menerapkan salah satu kebijakan pertanian sebagai bentuk ketahanan pangan, yaitu kebijakan food estate. Apa itu food estate dan bagaimana penerapan food estate pada komunitas singkong? Food estate merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi sebagai penghasil cadangan pangan. Food estate merupakan salah satu program strategis nasional pada tahun 2020 hingga 2024. Lahan yang digunakan untuk food estate merupakan eks-proyek lahan gambut atau PLG. Lahan PLG termasuk lahan suboptimal, yang artinya lahan tersebut telah mengalami degradasi dan memiliki tingkat kesuburan yang rendah, serta tidak mampu mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal. Namun, untuk mencegah krisis pangan, Presiden Joko Widodo menggagas program food estate di berbagai daerah. Namun, hal tersebut tidak seluruhnya mendapat respon yang positif. Bahkan, beberapa menyebabkan konflik dengan masyarakat adat. Cadangan pangan sebenarnya tidak hanya berupa beras, namun juga terdapat jagung dan umbi-umbian. Yang tentu salah satu dari umbi-umbian tersebut yaitu komoditas singkong. Yuk simak pelaksanaan program food estate pada komoditas singkong ini. Baik, berikutnya yaitu pelaksanaan food estate pada komoditas singkong. Di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dalam 2 tahun terakhir tidak ada kegiatan yang dilaksanakan dalam program lumbung pangan atau food estate untuk komoditas singkong di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Program ini telah dimulai sejak November tahun 2020 dengan tujuan untuk mencapai luas lahan sebesar 31.000 hektar. Saat ini sekitar 600 hektar hutan telah dibuka untuk pelaksanaan program ini setelah mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Meskipun demikian, pertumbuhan singkong di area tersebut terhambat, bahkan beberapa tanaman tumbuh dengan ukuran yang kecil dan menjalar. Kendala tambahan muncul karena tanah di lokasi tersebut bersifat berbatu dan berpasir. Petani diharapkan mendapatkan kejelasan mengenai program ini, dan jika tidak ada perkembangan yang memuaskan, mereka berharap agar tanah dan ladang yang telah diubah menjadi kebun singkong dapat dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan tradisi adat mereka. Berikutnya yaitu respon anggota Komisi 4 DPR RI terhadap pelaksanaan food estate, yaitu Bapak Suhardi Duga, anggota Komisi 4 DPR RI mengkritik kebijakan pemerintah terkait program tanam singkong dalam proyek food estate. Beliau menyatakan bahwa itu merupakan suatu kebijakan yang keliru. Menurutnya, proyek ini melibatkan konversi kawasan hutan alami untuk ditanam singkong sebagai upaya peningkatan cadangan pangan strategis. Beliau berpendapat bahwa sebaiknya anggaran yang besar yang dialokasikan untuk proyek food estate seharusnya lebih baik digunakan untuk subsidi petani dalam bentuk bantuan pupuk dan sejenisnya. Menurutnya, nilai ekonomi yang dihasilkan dari subsidi tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan memfokuskan anggaran untuk memenuhi kebutuhan singkong bagi masyarakat Indonesia. Jadi selanjutnya kita masuk pada faktor pendukung. Yang pertama ada kawasan hutan. Jadi kawasan hutan di Indonesia ini sangat banyak dan tidak termaksimalisasi potensinya. Selanjutnya ada intervensi teknologi. Jadi dari pemerintah menyediakan teknologi untuk meningkatkan dari produksi pangan. Lalu ada sumber daya manusia. Jadi dari Kementerian Pertanian dan TNI AD itu memastikan kecukupan sumber daya personel, sarana, prasarana, dan SOP. Lalu ada peran korporasi, yaitu sebagai media untuk berkoordinasi untuk petani. Lalu ada ketersediaan sumber daya, yaitu mencakup sumber daya pendidikan, perluasan tanah pertanian berarti produksi, gotong royong, dan perencanaan untuk pembangunan pertanian. Lalu ada sistem logistik, yaitu meliputi pengolahan dan nilai tambah serta distribusi dan pemasaran dari produk yang berbasis digital untuk meningkatkan daya dukung dari food estate. Lalu ada koordinasi dengan pemerintah melalui petani dan institusi seperti Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian agar dapat terjaga kelancaran dan efektivitas dari proyek food estate ini. Lalu selanjutnya ada faktor penghambat. Jadi yang pertama yaitu kesulitan dalam pengolahan lahan, seperti lahan gambut yang sulit untuk dikelola secara berkelanjutan. Yang kedua yaitu pemilihan varietas yang tidak sesuai
dan kurangnya infrastruktur untuk mendukung seperti irigasi dan jalan. Lalu ada kurangnya ketersediaan infrastruktur dan teknologi yang diperlukan untuk pengolahan secara efektif. Setelah itu kurangnya keterlibatan dan partisipasi masyarakat lokal dalam perencanaan dan implementasi program. Yang kelima, ketidaksesuaian program dengan pola pertanian dan pengetahuan lokal masyarakat. Dan yang terakhir, dampak lingkungan yang besar terutama terkait dengan penebangan hutan dan konversi lahan. Nah, setelah diketahui nih faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat berjalannya food estate yang kurang optimal, maka dengan segera perlu adanya strategi ataupun solusi untuk mengatasi permasalahan food estate yang kurang optimal tersebut. Pertama, yang melakukan riset dan melakukan penerapan teknik pengelolaan lahan khusus gambut, pengolahan air yang baik, penggunaan pupuk organik yang sesuai, dan pemilihan penggunaan varietas singkong yang tepat. Kedua, sebaiknya pemerintah sendiri itu harus memperbaiki infrastruktur dan teknologi dapat dilakukan dengan meningkatkan alokasi anggaran biaya untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung dan lengkap seperti membentuk jaringan irigasi, pemberian akses transportasi dan teknologi yang memadai. Ketiga, sebaiknya perlu dilakukan pemberian program penyuluhan dan pelatihan oleh pemerintah terkhusus untuk para petani dan masyarakat sekitarnya. Program tersebut itu memberikan pemahaman mendalam terkait program food estate singkong yang akan dilaksanakan, lahan-lahan gambut yang tepat, kemudian pemanfaatan penggunaan teknologi yang baru dengan tepat, yang mana nantinya dapat mendukung meningkatkan efektivitas pengolahan food estate singkong.